دون الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. أما بعد. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatid wal asatidah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, yang telah memberikan, yang telah memberi nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, sehingga pada malam hari ini berketepatan malam Rabu, rutinan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin, kita masih bisa melangsungkan kajian kitab tersebut istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena nikmat dari Allah. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah di dalam kemaksiatan. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah mengajarkan kebenaran, Nabi yang telah mengajarkan agama Islam, Nabi yang telah mengajarkan jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir, beliau adalah Nabi yang paling mulia, beliau adalah imamnya para nabi, beliau adalah imamnya para rasul. Maka kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bangga dan harus senang, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin, seperti biasa kita berdoa bersama-sama supaya hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rizki kita dilampangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Urusan kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'a
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin Fima Yanfa' Amwatunal Muslimin. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran dan kita niatkan untuk mayit. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan ulama Syafi'iyah maupun ulama Hambaliyah dan ulama-ulama lainnya, berpendapat pahala tersebut sampai kepada mayit dan manfaat kepada mayit. Terus kita lanjutkan ya, supaya nanti bisa kita hatamkan sesuai dengan target ya. Qala al-muallifu rahimahullah wal atharul ladzi balaghal imam Ahmad huwa ma rawahul hafizul Baihaqi fi sunani qala. Tadinya Imam Ahmad bin Hanbal ya, pada mulanya beliau itu melarang ataupun ya tidak setuju bahwasannya membaca Al-Quran ya di kuburan itu dibolehkan. Jadi kata Imam Ahmad pernah berpendapat hukumnya bid'ah. Namun setelah sampai kepada Imam Ahmad hadis yang mana hadis tersebut menjelaskan bahwa pahala Al-Quran yang dibaca oleh orang yang masih hidup kemudian diniatkan untuk mayit ini sampai, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal merujuk pendapatnya. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasannya diperbolehkan dan pahalanya sampai kepada si mayit ketika orang itu membaca Al-Quran dan diniatkan untuk mayit. Wal asar atau hadis yang sampai kepada Imam Ahmad adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan. Qala, beliau berkata, akhbarona Abu Abdillah Al-Hafiz, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafiz sana Abul Abbas Muhammad ibnu Yaqub
telah mengkhabarkan kepada kami Abul Abbas Muhammad ibnu Yaqub. Sanal Abbas ibnu Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami Al Abbas ibnu Muhammad. Qala, beliau Al Abbas ibnu Muhammad mengatakan, Sa'altu Yahya ibn Mu'in anil qira'ati 'indal qabri. Saya bertanya kepada Yahya ibn Mu'in tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Faqala, kemudian Yahya ibnu Mu'in menjawab, Haddatsani Mubashshir ibnu Ismail Al-Halabi, telah menceritakan kepada saya Mubashshir ibnu Ismail Al-Halabi an Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj, dari Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj, an abihi, dari ayahnya, qala libanihi, kemudian ayahnya itu mengatakan kepada putranya. Ya, ini kayak mati baik ya. Mau sih orang ini bisa mati baik. Mas orang gelem ngaji ini. Gun ngaji malah mikir rusak ya biar. Ngerdangdutan lah bisa lancar kabeh. Iya. Kongkon sing sabar soalnya anggar ngaji. Ora sabar mikir kepuk ya. Ya. Qala libanihi, ayahnya itu berkata kepada putranya, Idza adkhaltumuni qabri fad'uni fil lahdi. Ketika kalian semua telah memasukkan aku di dalam kuburan, maka letakkanlah ya aku di liang lahat. Wa qulu, dan ucapkanlah Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wasanu alayya turabasanan, kemudian timbunlah aku tanah. Summa qra'u inda ra'si awwala suratil Baqarah wa khatimatiha. Kemudian bacakanlah di dekat kepalaku ya dari awal surah Al-Baqarah hingga sampai selesai. Fa inni ra'aitu Ibna Umar yastahibbu dzalika, karena sesungguhnya saya melihat Ibna Umar menganggap sunnah perbuatan hal tersebut. Qala al-Hafizu Ibnu Hajar fi Amalil Azkar, hadza mauqufun hasanun wa qad marra. Ibnu Hajar ya, atau Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, beliau mengatakan di dalam kitab Amali Al-Azkar, hadis ini adalah hadis yang mauquf. Maksudnya hadis mauquf itu hadis yang berhenti sampai sahabat Nabi. Hasanun, dan juga status derajat hadisnya itu baik atau hasan, dan ini sudah lewat keterangannya. Nah, dari hadis mauquf ini ya telah disebutkan apa? Kalimah summa qra'u inda ra'si. Summa qra'u inda ra'si awwala suratil Baqarah wa khatimatiha. Bahwa siapa? Ayahnya Al-Ala ibnul Lajlaj ya mengatakan apa? Kalau saya telah meninggal dunia dan panjenengan semua memasukkan aku di tiang lahat, maka ucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Terus kemudian kalian timbun aku dengan tanah, lalu kemudian bacakan Al-Quran di dekat kepalaku dari awal surah Al-Baqarah hingga sampai selesai. Dan Ibnu Umar ya, perbuatan seperti ini dianggap oleh Ibnu Umar apa? Sesuatu yang sunnah. Maknanya apa? Dari sini dapat kita ambil faidah
bahwasannya membaca Al-Quran di kuburan adalah perbuatan yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Bukan seperti yang telah disampaikan oleh kelompok Al-Wahabiyah yang mengatakan hukumnya apa? Haram katanya. Ya. Jadi menurut kelompok Al-Wahabiyah mengatakan bahwasanya apa? Membaca Al-Quran di dalam kuburan atau tidak di dalam kuburan, membaca Al-Quran dengan tujuan diniatkan untuk mayit, menurut kelompok Al-Wahabiyah adalah perbuatan yang diharamkan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dasar ya yang jelas seperti di sini dasarnya adalah asar ya, hadis mauquf, hadis yang sampai pada sahabat Nabi yang menunjukkan bahwasannya membaca Al-Quran di kuburan ini sesuatu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Ya, maka dari itu panjenengan wis mboten usah napa namine bingung ya, kok pada Islam ya sijine ngomong kayak kiye, sijine ngomong kayak kiye ya. Gara-gara kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, akhirnya apa? Ya, orang-orang yang dikatakan pemula dalam belajar ilmu agama apa? Bingung. Ini katanya orang Islam, tapi kok pendapatnya gini. Ini katanya orang Islam, tapi kok pendapatnya seperti ini. Yang benar mana, gitu kan? Yang benar adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahwasannya membaca Al-Quran di kuburan sesuatu yang dianjurkan. Baik. Wa qala Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi fi kitabihi Tabyinil Haqa'iq. Dikuatkan lagi oleh Al-Imam Fakhruddin Az-Zailai yang bermazhab Hanafi. Tadi yang disebutkan adalah mazhab Hambali. Sekarang mazhab Hanafi atau mengikuti mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Fakhruddin Az-Zailai yang bermazhab Hanafi ya berpendapat di dalam kitabnya yang berjudul Tabyinul Haqa'iq. Ya, kitab-kitab ngeten iki pun jarang Ibu. Ya. Di toko-toko kitab itu jarang menyediakan kitab-kitab ngeten iki, pun jarang. Napa? Kitabnya ya seperti inilah ya, panjenengan ningali lah. Cuma sudah melalui masa jadinya apa? Banyak sekali ya beberapa toko kitab yang saya temui justru yang dijual belikan kitab-kitabnya Wahabi. Ketika saya tanya, ini kitabnya Wahabi kok kenapa dijual belikan? Si penjual jawabannya enak, saya nggak tahu gitu. Wah, jenengan nanti akan bertanggung jawab ya, menyebarkan kitab-kitab yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Makanya panjenengan kalau semisal suka membaca ya harus dapat rekomendasi dari orang yang tahu kitab yang mau dibeli kitab apa, pengarangnya siapa. Jangan-jangan kitab yang dibeli adalah kitabnya Syiah. Orang Syiah itu ya orang yang suka goroh ya. Jadi kelompok Syiah adalah kelompok yang suka dusta. Banyak sekali kitab-kitab yang didustakan oleh kelompok Syiah. Bahaya sekali. Jangan sampai ya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terpengaruhi dengan kitab-kitabnya Syiah. Ya, harus waspada. Karena akhir-akhir ini kula ningali beberapa video banyak sekali kelompok-kelompok itu ya memakai kitab-kitabnya Syiah dan dijadikan pedoman. Padahal ngakunya itu ya ikut organisasi Nahdlatul Ulama, tapi kitab yang dibaca adalah kitab-kitabnya Syiah. Ini kan mengkhawatirkan Ibu ya. Panjenengan semisal tidak tahu, kemudian yang di depan itu
ternyata menyampaikan pendapatnya Syiah, orang-orang Syiah, orang-orang di luar ahlu sunnah, kan repot panjenengan ini. Gimana? Maka kalau panjenengan ya mau melangkah gitu ya, ketika mau melangkah maka bertanya terlebih dahulu ya. Misalnya dengan kalau video ini bagus enggak sih gitu. Ya, kalau memang tidak bagus ya harus diikuti, karena standar mengetahui orang itu membawa kebenaran dan tidak, berarti yang menilai orang yang mengenal kebenaran dan mengenal kebatilan ya. Kalau orangnya tidak mengenal dan tidak tahu barometer mana yang hak dan mana yang batil, apakah bisa dia menentukan, merekomendasikan orang yang benar? Pasti tidak bisa itu. Gimana? Ibaratnya bukan ahli dokter mengklaim dia ahli dokter, repot. Ini akan terjadi kekacauan nantinya. Jadi apa? Al-Imam Fakhruddin Az-Zailai bermadzhab Hanafi, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Tabyinul Haqa'iq, manassuhu, keterangannya, babul haji anil ghairi, bab menjelaskan tentang haji diniatkan untuk orang lain. Al-aslu fi hadzal bab annal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi inda ahli sunnati wal jamaah. Pokok dalam bab ini yaitu tentang haji yang diniatkan untuk orang lain adalah sesungguhnya seseorang diperbolehkan amal baik yang dia lakukan, pahalanya diniatkan untuk orang lain. Ini menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sholatan kana au sauman, baik amal ibadah yang dilakukan berupa sholat atau berupa puasa, au hajjan atau berupa haji, au sodakotan atau berupa sodakoh, au tilawata Qur'anin atau membaca Al-Quran, awil azkar atau membaca zikir, ila ghairi dzalika min jami'i anwa'il birri, dari semua macam-macam kebaikan. Wa kullu dzalika yasilu ilal mayyiti wa yanfa'uhu, semuanya itu sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi di dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq dapat disimpulkan dan bisa kita ambil faidah pelajaran nopo, bahwasannya beliau menyampaikan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat amal-amal kebaikan ya, amal-amal kebaikan baik sholat, puasa, haji, sedekah atau membaca Al-Quran atau zikir atau yang lainnya yang berupa kebaikan, jika orang tersebut meniatkan pahalanya diberikan kepada mayit, maka itu bermanfaat dan sampai. Panjenengan nopo namine pas hari Rabu sedekah jajan semisal diniatkan untuk mayit, bermanfaat dan sampai. Aja mung semisal jenengan maringi sedekah untuk jamaah mriki semisal snack ya, yang dinilai kan sedekahnya, bukan jenis snack yang diberikan. Panjenengan diniatkan untuk apa? Pahalanya untuk mayit. Panjenengan dapat pahala, mayitnya juga dapat pahala. Ya, ini harus diilmuni, gimana? Coba kalau nggak ada ilmunya, nanti kita sedekah hanya cuma sedekah saja. Jadi harus ada niatnya. Supaya apa? Supaya jelas bahwasannya sedekah niki bukan hanya pahalanya kembali kepada panjenengan, tapi juga diperuntukkan kepada mayit ya, supaya di sana mendapatkan keringanan siksaan, ya, mendapatkan kelapangan di dalam alam kubur seperti itu, ya. Terus waqala Syekh Ad-Dasuqi Al-Maliki fi hasiyatihi ala Syarhil Kabir lid-Dardiri.
Tadi sudah menyebutkan pendapatnya mazhab Hanafi. Nah, sekarang kita akan jelaskan ulama dari kalangan mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas. Orang yang menjadi syekh, nah ini kata syekh ini perlu pulau jelaskan. Ya. Kalau dalam kitab Sirajut Thalibin, ya, karangannya Sintan Syaisan Jampes itu, kata syekh dalam bahasa Arab secara bahasa maknanya apa? Manjawaza arba'ina sanah. Orang yang umurnya melebihi 40 tahun disebut dengan syekh. Kalau ibu-ibu umurnya sudah 40 tahun lebih disebut dengan syaikhoh. Apa? Syaikhoh. Jadi secara bahasa kata syekh itu maknanya untuk orang yang berumur 40 tahun lebih. Ada yang mengatakan ya berlaku untuk makna orang yang telah berumur 40 tahun. Syaikhoh, syekh gitu kan. Ini secara bahasa. Tetapi secara urufnya, secara makna umumnya, kata syekh itu digunakan untuk apa? Seseorang yang derajatnya mencapai derajat keutamaan, ya. Walau kana saghiran, meskipun masih kecil, meskipun belum balik, jika memang derajatnya itu sampai derajat istimewa, maka disebut dengan syekh. Artinya apa, Ibu? Jadi tidak boleh kita itu sombong. Semisal ada anak kecil, dia mengucapkan kebenaran dan kita melakukan kesalahan, meskipun dia kecil, jika alim, maka kita sebut, kita panggil si anak itu dengan sebutan syekh. Karena tolak ukurnya adalah bukan umur, tolak ukurnya adalah tentang keilmuannya. Tapi mohon maaf ya, kultur sebagian daerah itu kulturnya apa? Pokoknya yang tua ya itu harus diistimewakan, semisal walaupun orangnya bodoh. Padahal gini, kalau min haitsul hurmah wa ta'zim, dari sisi menghormati dan memuliakan, kita harus kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua atau setara umurnya atau lebih kecil. Kalau yang lebih kecil ya berarti menyayangi, gitu kan? Kalau yang lebih tua kita menghargai, menghormati, seperti itu. Tapi ini sedang menjelaskan tentang bab darajah fadl, ya, tingkatan keistimewaan atau tingkatan keutamaan. Ya. Al-ibratu biman shadaq la biman sabaq. Yang menjadi tolak ukurnya adalah orang yang membawa kebenaran. Baik itu dari orang Papua atau dari orang pelosok semisal gitu ya, atau dari keturunan orang yang biasa-biasa saja ya. Jika memang ucapannya benar, itulah yang harus kita ikuti. La biman sabaq, bukan orang yang lebih dulu. Ya, kadang-kadang kita itu bilang gini, lah biar kayak kue nggak rika kayak angel temen ya. Nah ini ucapan sombong ya, tidak boleh seperti itu. Karena sering saya temui orang-orang yang ngoten niku. Ketika saya memberikan tentang kebenaran ya syariat Islam, yaitu tentang masalah bab zakat misalnya, yang sudah menjadi tradisi, bagaimana saya jelaskan tradisi yang seperti ini yang mungkin dikatakan dari fulan dan fulan, kita tidak tahu latar belakangnya si fulan. Ini adalah sudah berlawanan dengan syariat. Yang betul adalah seperti ini, gitu kan? Ada yang jawab gini, lah kayak biar get moten niku. Nah ini namanya apa? Orang yang nggak mau mikir. Namanya orang yang nggak mau mikir, atau orangnya itu kalah debat. Orang kalau sudah kalah debat, otaknya udah nggak main, yang main apa? Omongannya aneh-aneh ya. Padahal ini demi untuk kemaslahatan bersama-sama. Nah, makanya dulu saya masih di pondok aja, ketika pulang dari pondok
saya diajak musyawarah tentang bab zakat. Saya jelaskan bahwa metode seperti ini saya tidak setuju karena pertimbangannya dalam bab zakat ngeten-ngeten kan. Semua kiai-kiai di situ jawabannya terus keprimen ya. Nah, niki saya berikan solusi. Jadi bukan hanya saya menyalahkan karena pertimbangannya syarat ya, tetapi juga saya kasih solusinya. Solusinya seperti ini dan alhamdulillah diterima dengan baik karena ada maksudnya, ada rujukannya, ada pertanggungjawabannya. Sedangkan yang berkukuh dengan metode seperti itu ternyata tidak ada dalil yang kuat ya. Jadi Asy-Syaikh adalah orang yang derajatnya mencapai derajat keutamaan ya, itu namanya Asy-Syaikh. Dan orang-orang dulu itu jujur Ibu. Orang-orang dulu itu jujur. Maksudnya apa? Kalau memanggil seseorang itu sesuai dengan tingkatannya. Kalau orangnya itu syekh dipanggil syekh. Kalau sekarang kan enggak. Orang bodoh dipanggil syekh. Hanya modalnya semisal udeng-udengnya gede. Ya, saya bukan mau menjelekkan, bukan meremehkan, cuma mau menerapkan kenyataan. Mau mulai sorbannya sing gede, udeng-udengan, orang nyalahnya kok sorbannya. Cuma modalnya sorban. Orangnya tinggi semisal, gitu kan? Terus kemudian jalan di hadapan jenengan, syekh. Ya, bukan seperti itu ya. Tolak ukurnya bukan baju, bukan pakaian ya, tapi darajatul fadl, derajat keutamaan. Ya. Jadi Asy-Syaikh Ad-Dasuqi Al-Maliki dalam hasyiahnya Syarah Al-Kabir, pengarang dari Imam Ad-Dardiri, Al-Ma'ruf bismi Hasyiyatid Dasuqi, yang dikenal dengan nama Hasyiyah Ad-Dasuqi. Manas suhu diterangkan, wa qala Ibnu Hilal fi nawazilihi. Ibnu Hilal berpendapat dalam kitab Nawazilnya, allazi afta bihi Ibnu Rusdin, yang telah difatwakan oleh Imam Ibnu Rusdin, wa dhahaba ilaihi ghairu wahidin min a'immatina al-andalusiyina, dan diikuti bukan dari satu ulama saja, tapi beberapa imam yang berbangsa Andalusi ya. Apa yang disampaikan atau yang difatwakan oleh Imam Ibnu Rusdin, al-mayyitu annal mayyita yantafi'u bikiraatil Qur'anil Karim wa yasil ilaihi naf'uhu wa yasilu ilaihi naf'uhu wa yahsulu lahu ajruhu idza wahabal qari'u thawabahu lahu. Nah niki sing difatwakan oleh Imam Ibnu Rusdin. Napa? Sesungguhnya mayit dapat mengambil manfaat bacaan Al-Qur'an dan sampai manfaatnya tersebut kepada mayit serta mendapatkan pahala jika si pembaca Al-Qur'an itu diniatkan pahalanya untuk si mayit. Wa bihi jara amalul muslimina syarqan wa gharban. Ini sudah dilakukan oleh umat muslimin, baik dari umat muslimin yang berada di timur maupun yang ada di barat. Wa waqafu ala dzalika awqafan, sehingga umat muslimin memberikan wakaf ya, harta wakafan dengan niat untuk pahalanya diberikan untuk mayit. Jadi kalau kita punya tanah ya, punya tanah banyak luas ya, nganggur ibaratnya, maka yang lebih baik adalah diwakafkan. Kenapa? Ya, karena wakaf itu termasuk nanti sedekah jariyah. Maksudnya sedekah jariyah apa? Walaupun panjenengan meninggal dunia, maka pahala wakaf yang di dunia selama masih ada akan mengalir kepada panjenengan. Makanya orang-orang dulu umat muslimin banyak yang mewakafkan tanahnya untuk musola, banyak tanahnya yang mewakafkan untuk
masjid atau untuk madrasah ataupun pondok pesantren yang di dalamnya memang digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Wakaf kok malah nggo diskotik. Kudu malah dadine dosa jariyah. Ya kan? Lah ya ora sah, ya enggak sah wakaf-wakaf yang digunakan untuk maksiat itu tidak boleh dan tidak sah. Ya. Makanya panjenengan kalau ada tanah ya monggo ya diwakafkan untuk masjid ya monggo ya. Tapi ya tadi ya selama wakafnya masih ada, makanya wakaf itu tidak boleh dijual belikan gitu, karena sudah milik hak Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma nanti ada yang dititip, dipasang. Kalau bisa dengan kayak gitu nyumpan wakaf tanah dia, angger nyong ninggal pokoken dihadiahi Fatihah setiap malam Jumat setidaknya. Ya gue apik, ya selama barang wakafannya masih ada kan gitu. Terus kepiye gue sing wakaf wakaf nopo semisal semen gitu kan untuk pembangunan, setelah itu dihancurkan kan diganti semisal gue mengalir apa ora gue. Hah? Ya ora kudu nang Munawarah. Nang endi bae. Nang nyongannya ana sing kaya kowe. Ana wong wakaf terus kemudian barangnya hancur. Nah, kowe keprimen hukumnya apa? Sedekahnya itu mengalir apa tidak? Jawabannya tidak. Jadi kalau sudah dihancurkan, sudah hilang ya berarti sudah berhenti. Makanya yang ari wakaf aja wakaf semen ya, bukan tembok jenenge bokat pan direnovasi gitu. Tanah bae nyugat siap nampak. Nggak iya, nggak apa sih? Anggaran jenengan sing dipikirna akhirat ya buwe. Ya. Dudunya terus kemudian jenengan ngomong wakaf nang nyong masjid ya ora apa-apa, ora kudu nang nyong masjid bae ora apa-apa. Apa wis saken masjid? Hah? Apa? Mampune semen? Ya ora apa-apa. Nang kene wis tapan lantai loro, berarti ora tak bongkar wis. Lah ya kok dadi apa? Jenengan setiap Jumatnya di hadiahi Fatihah dan Yasin dan sebagainya. Ya manfaatnya untuk jenengan. Saya mengatakan apa yang seperti ada di dalam kita. Ya, saya bahkan kalau ada tanah gitu, saya pengen cita-citanya buat masjid gue bu. Saya setuju. Semisal yang sugih kayak gue lo sugih men. Amin duitnya miliaran ya gue ya. Daripada ngopoya-poya tuku mobil kan mohnya. Mobil dengan anak pajak larang ya kan? Ya, sedangkan kebutuhan paling pokok beberapa tok. Mending gue apa? Tuku tanah. Tuku tanah digawakan apa? Masjid. Ya masjid di rumah. Yen orang masjid madrasah. Di rumah temenanan. Ya, masjid wong wis tua-tua mau pada langsung azan. Yang penting madrasah baik. Men generasine sing ganteni wong wis tua-tua ya kowe. Ya kan? Akhirnya apa? Ya. Nanti kalau saya meninggal dunia, joglalan santri-santrine gon ziarah nyong setiap Jumat ya. Terus mau ngadiahi Fatihah ya. Nyong jalukannya kayak wetok, ora liyane nyong ora pan ngatur-ngatur ora. Ya, sah ini. Semisal nyong sugih. Ternyata ora sugih. Kok primen? Nyong sedekahe ngaji saya kowe. Ki gejarinya Ibu dikira dudu apa? Lah nyong jelas lah jenengan ngamalna nyong di pahala. Nah ya, sedekah apa ora? Sedekah jariyah dikira ora.
Iya, nyong ora duwe duit ya berarti sedekah ae jari ae ngaji gitu ya. Wong bisane ngaji sih. Ngon macul masa nyong. Nah iya kiai ini gongon macul lemen kaya liyane. Lah murojaah kapan? Ya kan? Macul ya ora apa-apa, ora oli. Nyong pengen nang sawah malah ora oli. Padahal nyong asli wonge seneng sawah. Cuma wong wis irang mau nambah irang. Beneran ya. Mau malahan ora padang ya repot. Tapi biasanya anggar sing ahli wudu ta walaupun ireng ya dipandang tetap cerah kok. Tenang banget. Manisnya kayak gula. Adem. Sementing cukup rembang ya ngerpesak ya Bu. Mingslep ya. Ya Allah. Ya arane iklan kadena. Bah. Wastamarra alaihi al-amru mundu azminatin salifah. Jadi perkara seperti ini berkelanjutan ya dari mulai zaman-zaman dahulu. Jadi mulai dahulu itu umat muslimin memang bergotong royong ya, musabaqah berlomba-lomba mewakafkan tanahnya untuk amal jariyah. Tapi ta mriki kapan nggih sing wakaf teng masjid? Sawah-sawah nggih. Cuma teng madrasah sing derenganten nggih. Lah kuwe perlu di diluruskan. Niki Ibu kula ya matur niki ya. Kalau di tempat kula niki kula mboten ajeng banding-bandingaken mboten. Cuma barangkali bisa dilakukan. Kalau di tempat kula niku masjid kan menerima namanya jariyah nggih. Ada jariyah untuk pembangunan, ada jariyah ya wis pokoknya untuk keperluan masjid gitu. Nanti semisal mic-nya rusak atau ketika sound systemnya rusak gitu, jamnya rusak, kan butuh yang namanya anggaran. Jadi kalau di tempatnya kula niku alhamdulillah kompak. Niki kula ajeng jelasaken. Jenengan bangun omah wong pira? Wong loro wong telu. Wong papat get kuat to ya. Masapan bangun pondok pesantren ataupun bangun apa? Masjid wong akeh ora pada kuat. Atau bangun madrasah masa ora pada kuat. Nggih mboten. Kuwi asline kaya kuwi. Lah akhirnya nopo teng kulonan. Jadi masjid itu nanti pengumumannya ada dua. Jadi masyarakat itu ada yang sedekah untuk masjid, tapi kebanyakan sedekah untuk madrasah. Untuk madrasah sekian, untuk madrasah sekian. Itu teng kula ngoten niku. Tapi kalau di sini kan selalu sudah di masjid, sudah orang arahannya ke masjid semua. Ya nggak apa-apa, baik. Tapi juga harus juga mementingkan namanya madrasah. Ibaratnya gini lah. Orang yang berjuang untuk mengkader sing ajeng ngimami mushola, sing ajeng ngimami napa namine masjid, kan itu kurikulumnya pondok pesantren dan madrasah. Kalau tidak diopeni bareng-bareng ya, ini nanti tidak akan maju. Makanya monggo bareng-bareng. Kula pun sanjang niki madrasah gini bareng-bareng kok. Ya nang ya. Bukan milik kita mboten. Jenengan ajenge mriki ya monggo ora enggak saya larang gitu. Ya cuma pas niku kan belum ada tanah yang luas, adanya segini ya apa adanya, yang penting bisa digunakan untuk hal yang manfaat gitu. Jadi kalau bisa ngoten niku kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sarep mula. Sementing lakone kaapikan lah. Ya gue malah ribut. Kemarin sedekah ribut. Wah, gini mana gini kene. Ngapain ribut-ribut? Sementing niate ikhlas. Secuil ikhlas luwe apik ya akeh ikhlas luwe. Dilatih. Terus wa amma idza lam takunil qira'atu 'alal qabri. Nah, sekarang niki kalau masalahnya niki pun pada pertemuan kemarin ditanyakan sama Mbah niki.
Lalu bagaimana tentang membaca Al-Quran tidak di kuburan, semisal di rumah, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumah, apakah nanti pahalanya sampai kepada mayit, gitu kan? Di sini dijelaskan, faqad ikhtalafal ulama'u fi wusuli thawabiha lil mayyit. Maka para ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala kepada mayit jika memang membaca Al-Qur'annya itu di rumah. Fajumhurus salafi wal a'immati thalatha 'alal usul. Mayoritas ulama salaf dan imam tiga ya berpendapat, ya imam tiga di sini selain Imam Syafi'i berpendapat pahalanya sampai kepada mayit walaupun dibacakan di rumah. Wal masyhur anis Syafi'i wa jamaah annahu la yasilu. Dan menurut kaul yang masyhur dari kalangan Imam Syafi'i dan jamaah golongan ulama lainnya dari kalangan Syafi'i mengatakan pahalanya enggak nyampe. Namun bukan berarti maksud dari Imam Syafi'i secara mutlak tidak sampai itu jika memang tidak diniatkan pahalanya untuk mayit. Namun menurut ulama Syafi'i jika membaca Al-Quran di rumah dan diniatkan pahalanya untuk mayit sampai. Ya gitu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i demikian. Lah, yang jadi masalah apa niki? Jadi ada orang ya mengatasnamakan Imam Asy-Syafi'i, menggembor-gemborkan nama atas nama Imam Asy-Syafi'i. Katanya apa? Tuh kata Imam Syafi'i, pahala itu nggak bakal nyampe kepada mayit. Ya, ini ibaratnya kitabnya, dalam kitab ini mengatakan Imam Syafi'i berpendapat katanya tidak sampai pahala membaca Al-Quran. Nah, kita jawab ini masalahnya adalah tentang membaca Al-Quran di rumah. Ya. Terus kemudian yang dimaksud oleh Imam Syafi'i jika tidak diniatkan untuk si mayit. Tapi kalau diniatkan untuk si mayit maka pahalanya sampai kepada si mayit. Nah, itu maksudnya. Jelas, Ibu? Ya, minum di situ lah. Nyong lidah ke lagi anu orang kepenak sebelahnya lagi apa ya kudu sariawan namanya larang bukan apa. Jadi ngomongnya apa? Angel rada angel. Ya. Lidahnya kayak luka ya gitu. Kayak radang apa-apa tadi. Oh, ngomongnya angel. Ada pertanyaan Ibu? Monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang bab wakaf, monggo. Atau tentang bab qiraah. Paham kabeh ya? Menang-menang keprimen ya? Ngantuk apa? Ya wajar. Jam semane kewingan kebengian apa orang ya? Alhamdulillah sih. Ya pas lah ya. Kurang jam 10 gitu. Ya insyaallah. Berapa pertemuan lagi nih? Saya hitung ya. 1, 2, 1 ini 2 kali, 3. Ya insyaallah 3 atau 4 kali pertemuan kita hatam. Ya sebenarnya kalau mau dihatamkan sekarang pun bisa. Cuma nanti cepet banget. Nah, saya biasanya Ibu menghatamkan satu kitab 1 hari bisa Ibu. Bukan sombong. Tahadusan bi nikmatillah segini. Mulai habis sisa jam sampai jam 1 malam bisa hatam kula niki. Jenengan sih? Yes. Hah? Ya mau apa menghatamkan segini udah biasa ya, kitab-kitab kecil dihatamkan. Kalau kitab-kitab besar ya lama. Saya aja ini ngaji kitab ini belum selesai tinggal sedikit lagi hatam. Nanti juga saya akan jelaskan kitab lagi. Insya Allah.
Jadi saya selalu kulak ibu, ibarat pedagang itu selalu kulak, jadi orang bakal entek. Orang bakal entek ilmunya, tetap baik anak terus pokoknya monggo lah dengan semangat mawon derek pengawasan ngeten iki sampai sampai akhir ya. Seorang anak tujuke kecuali diputus dengan kematian wis pokoke kaya kuwe. Ya. Soalnya apa? Ki anggar khatang anak maning kitabe. Jadi berkelanjutan berkontinu sampai selesai sampai pokoknya ya sampai akhir. Pokoknya putusnya itu kalau sudah meninggal dunia. Insyaallah apa husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah. Karena kitab yang saya kaji adalah kitabnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bun, semoga menjadi amal soleh kita. Ya, ilmu yang kita pelajari, amal yang kita lakukan menjadi amal baik, menjadi bekal kita di akhirat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan membawa iman Islam yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.